Halo teman-teman subscribers dan juga teman-teman penonton channel YouTube Dada Nandar, apa kabar semuanya? Hari ini adalah hari Selasa tanggal 23 Juli 2024. Nah teman-teman, di tengah serangan-serangan media maupun netizen di media sosial terhadap kereta cepat Jakarta-Bandung dengan berbagai isu hutang lah, merugikan BUMN lah, dan lain sebagainya. Ada kabar yang datang dari Kementerian BUMN, yaitu dari Pak Erick Thohir. Kabarnya kereta cepat Jakarta-Bandung selama dioperasikan dari pertengahan Oktober 2023 sampai Juli sekarang telah banyak melakukan penghematan dalam penggunaan BBM. Bahkan menurut Pak Erick Thohir, kereta cepat Jakarta-Bandung WUS bisa menghemat penggunaan BBM lebih dari 3 triliun rupiah dalam 1 tahun. Luar biasa sekali. Karena kan kereta cepat Jakarta-Bandung ini tidak menggunakan bahan bakar fosil alias minyak, tapi menggunakan listrik yang dipasok dari LAA atau OCS, listrik aliran atas. Tentunya akan lebih hemat lagi nol penggunaan BBM karena menggunakan listrik aliran atas. Seperti itu teman-teman. Dan itu dari sisi keretanya saja, belum lagi dari sisi lainnya di luar keretanya. Semenjak dioperasikan sekitar 9 bulan dari pertengahan Oktober 2023 sampai Juli ini kan kereta cepat WUS sudah mengangkut lebih dari 4 juta penumpang teman-teman, betul nggak? Nah bayangkan kalau 4 juta penumpang itu menggunakan mobil, berapa ribu mobil yang dipakai, berapa juta liter BBM yang digunakan, berapa triliun dana yang digunakan untuk pembelian BBM itu. Nah, dengan menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung, maka penggunaan BBM yang biasanya penumpang melewati jalan tol atau jalan raya menggunakan mobil, menggunakan BBM, menjadi nol penggunaan BBM dari 4 juta penumpang itu. Luar biasa kan, sudah keretanya nol penggunaan BBM karena menggunakan listrik. Yang jutaan penumpangnya itu pun juga tidak menggunakan kendaraan listrik, tidak menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil dalam perjalanannya antara Bandung dan Jakarta. Ini pun sangat signifikan sekali terhadap penghematan penggunaan bahan bakar minyak. Dan lebih dari itu, tentunya dengan tidak menggunakan bahan bakar minyak atau bahan bakar fosil, maka kereta cepat Jakarta-Bandung telah memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pengurangan emisi karbon ke atmosfer yang bisa mengakibatkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu seperti apa sih teman-teman? Sebetulnya efek rumah kaca itu adalah analogi lah. Misalnya ada 2 orang nih berdiri di lapangan terbuka, si A dan si B. Si B berdiri bebas dan si A berdiri bebas, si B berdiri tapi ditutup oleh ruang kaca. Tapi sama-sama berada di tempat terbuka. Mana yang akan lebih kepanasan? Tentu yang akan lebih kepanasan adalah si B yang ditutup oleh kotak kaca. Sedangkan si A walaupun panas di ruangan terbuka, di tempat terbuka, tapi panas matahari yang kemudian turun ke tanah di sekitar si A akan kembali lagi dipantulkan ke udara. Nah, sedangkan si B, sinar matahari yang turun ke tanah kemudian masuk melewati ruang kaca itu, maka yang seharusnya dipantulkan lagi ke udara terhalang oleh ruang kaca itu. Akhirnya panasnya menyebar ke dalam ruangan kaca itu, yang akhirnya akan lebih panas si B karena berada di ruang kaca. Nah, ibaratnya gas buang yang dihasilkan dari kendaraan itu, emisi karbon kemudian terangkat ke atmosfer. Di atmosfer sana si karbon itu bisa membentuk semacam ruang kaca. Jadi ketika panas dari matahari turun ke bumi yang seharusnya dipantulkan lagi ke ruang angkasa, terhalang oleh emisi karbon di atmosfer itu. Akhirnya panasnya menjadi menyebar ke berbagai penjuru bumi. Nah, ibaratnya begitu ruang kaca itu. Jadi si emisi karbon itu diibaratkan ruang kaca tadi, tempat si B berdiri gitu, seperti itu. Jadi efek rumah kaca itu analogi teman-teman. Makanya dengan keberadaan kereta cepat ini memberikan kontribusi yang signifikan sekali terhadap pengurangan emisi gas buang dari
pembakaran bahan bakar di ruang mesin, karena kereta cepat ini sepenuhnya menggunakan listrik. Walaupun mungkin pembangkit listriknya di daerah mana gitu, mungkin masih menggunakan apa gitulah, tapi tetap dengan adanya kereta cepat ini boleh dibilang walaupun pembangkit listriknya masih menggunakan batu bara misalnya, tapi bisa dilokalisir di tempat pembangkit listriknya aja, tapi ke outputnya sudah menggunakan tenaga listrik, yaitu kereta cepat sudah menggunakan tenaga listrik. Dan lagian sekarang pembangkit tenaga listrik pun sudah banyak kan yang menggunakan energi terbarukan. Ada beberapa perusahaan di Indonesia yang fokus di energi terbarukan, seperti brand itu tuh Barito Renewable Energy yang menggunakan pembangkit listrik panas bumi, di mana listriknya dijual ke PLN. Seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi dengan keberadaan kereta cepat ini memberikan kontribusi besar terhadap pengurangan emisi gas buang ke atmosfer, sehingga bisa mengurangi efek rumah kaca di udara. Begitu teman-teman. Dan selain nol penggunaan bahan bakar baik dari kereta cepatnya maupun efek dari penumpang yang 4 juta itu yang tidak menggunakan kendaraan tapi menggunakan kereta cepat, sehingga bisa menghemat penggunaan bahan bakar. Di samping masalah bahan bakar juga teman-teman, ada efek lain. Antara Jakarta Bandung sekarang bisa memberikan efek ekonomi, terutama misalnya bagi para penjual makanan minuman dan lain-lain, sopir taksi, sopir angkutan penjemput penumpang, dan di tempat tujuan penumpang masing-masing bisa menghidupkan pariwisata, perhotelan, kuliner, dan lain sebagainya. Itulah efek lain dari keberadaan transportasi publik seperti kereta cepat Jakarta Bandung ini. Mudah-mudahan kedepannya terus penumpang akan bertambah, sehingga bisa menghidupkan lebih banyak lagi pariwisata, perhotelan, kuliner, dan lain-lain di kedua tempat Jabodetabek dan Bandung Raya. Mudah-mudahan penumpang terus meningkat. Nah teman-teman, sekali lagi kereta cepat Jakarta Bandung telah menghemat penggunaan BBM. Dana untuk penggunaan BBM negara lebih dari 3 triliun dalam setahunnya. Luar biasa sekali teman-teman. Dan inilah video yang saya rekam dari stasiun, di mana jumlah penumpang terus semakin bertambah dari waktu ke waktu. Luar biasa sekali. Terima kasih sudah menonton. Ada Effendi Ghazali. Ya, Effendi Ghazali. Nah, beliau nih yang suka tampil di Indonesian Lawyer Club. Oh iya, Pak Effendi Ghazali ya. Dari Jakarta baru turun, jadi ini bentrok dengan bentrok kayak keributan aja. Jadi yang dari Padalarang tujuan Jakarta mau mengarah ke peron 2, yang dari Jakarta juga baru tiba nih di peron 1. Jadi keduanya bertemu di peron 1.